Pertama saya tanggapi apa pembicaraan dari ini saudara ini adik Bram Goram dari Raja Ampat. Bagus itu usulan. Ekornya menarik itu karena ekornya Bapak ada singgung. Ya, Pak Bram ada singgung tentang NFRPB. Bagus itu. Itu usulan yang bagus. Ya, suka dukanya tentang menjadi full member atau bukan full member seperti tadi Pak Jeffrey jelaskan, tapi Pak Uskup berulang kali sudah singgung itu bahwa FLNKS saja sudah full member, tetapi mereka selalu gagal ya. Letak perbedaannya di sini yang tadi saya katakan bahwa sejarahnya kasihan. Mereka perlahan dimanipulasi, apalagi sekarang ketakutan bangsa kulit putih, Australia, Selandia Baru, Perancis, dan Amerika akan kehadiran Cina di wilayah ini. Sehingga mereka akan berusaha mencegah sedapat mungkin agar FLNKS tidak merdeka. Di lain pihak, di ULMP itu dijelaskan berulang kali oleh adik Jeffrey, bahwa itu ULMP lagi. MSG itu hanya regional body. Jadi berbicara tentang hal-hal bilateral, budaya, dan keamanan. Bagusnya kalau seandainya pemerintah Indonesia berbaik hati, seperti disampaikan oleh saudara Goram, akan bermanfaat sekali seperti pemerintah Prancis membiarkan orang Kanaki untuk bisa bebas menjadi apa saja, bebas untuk mempromosikan budayanya. Kami akan sangat senang, orang Papua akan sangat senang. Tapi tidak, Bapak Uskup atau saudara sekalian, kami digiring seperti tadi saya katakan, orang Papua digiring dari awal sejak Pepera sampai sekarang. Seperti itu sirkus, itu persoalan itu. Selalu ada ketakutan. Gubernur di Papua umpamanya kita lihat, pasti wakilnya bukan orang Papua, curiga jalan terus. Kecurigaan untuk orang Papua itu tinggi sampai sekarang. Lihat seperti NMB, dia kirim anak-anak banyak bersekolah di luar negeri. Anak-anak itu dipulangkan dengan beasiswanya diputuskan. Kepercayaan sebagai warga Indonesia di dalam sistem masih luntur. Jadi kalau kita mau membandingkan FLNKS dengan Papua Barat, kita kasihan masih diperlakukan sebagai suku atau warga yang dicurigai siang dan malam. Ini persoalan. Kalau kita mau melihat dari konteks kebebasan untuk manuver, seandainya kami diberi kebebasan dan saudara-saudara kita di Papua atau gereja diizinkan untuk melepaskan orang-orang Papua untuk datang menari atau ikut ambil bagian dalam ini, pasti orang Papua yang punya duit, yang punya usaha mendanai kami. Kami sama sekali orang Papua dicurigai. Lihat saja saya kalau ke Papua harus melapor ke pihak itu polisi. Kami dicurigai terus. Orang Kanaki dia bebas untuk ke sana kemari. Jadi membandingkan Kanaki atau Timor Leste, saya bekerja, saya penerjemah untuk PBB masa transisi dari tahun 2000 hingga tahun 2014 saya mengabdi di sana. Apa yang terjadi? Mereka tidak pernah dikasih kesempatan, dan akhirnya Soeharto mengatakan, biarlah kita berikan kesempatan. Ini Timur jalannya mulus. Semuanya dikasih jabatan semua. Tetapi kenapa mereka minta merdeka? Karena curiga yang tadi itu. Tidak diperlakukan sebagai manusia. Dan mereka beruntung karena gereja Katolik dan mantan penjajahnya yaitu Portugis
tidak pernah meninggalkan mereka. Kita ini dibiarkan jatuh bangun. Apakah Onari ada di Amerika, Oktomote di mana, yang ada di Belanda, cari jalan sendiri. Seperti doa Bapak kami itu. Bapak kami yang ada di surga, berikanlah kami makanan secukupnya. Lalu jawabannya, cari sendiri. Kami cari jalan sendiri. And we survive. Karena mereka didukung. Timor Leste mereka didukung oleh mantan penjajahnya. Jadi soal dekolonisasi, ya itulah yang Indonesia mengatakan. Bahwa kita punya proses, waktu itu PPRA sudah selesai. Saya juga sudah masuk. Dan ada negara yang dukung. Tapi proses kita dianggap, itu Jeffrey selalu mengatakan, take note. Tapi itu masalah sudah selesai. Status kita tidak sama lagi dengan yang lain. Karena Indonesia menganggap sudah itu masalah habis. Dan bagi kita kembali melihat sejarah PPRA yang tidak adil waktu itu. Dan juga New York Agreement itu. Kita harus menoleh kembali. Kita mengajak pemerintah menoleh bahwa pada saat itu kami tidak dilibatkan. Walaupun sekarang kita sudah menjadi bagian dari NKRI. Seperti tadi saya katakan. Orang Papua begitu bodoh. Kepala desa saja orang pendatang. Wakil gubernur harus orang Kei atau orang Ambon. Kenapa orang Papua tidak dipercaya dalam sistem ini? Karena dicurigai seperti NMB. Ini persoalan di situ. Kami orang luar. Kami tinggal di luar, bekerja dan survive. Tapi kesempatan menjadi bagian NKRI sudah berjalan 60 tahun lebih. Tadi Bapak Habib sudah katakan, orang Papua pemaaf dan selalu terbuka walaupun diperlakukan tidak baik. Dan masih dicurigai sampai detik ini. Ini persoalan di situ. Kami dicurigai, warga yang dicurigai. Sampai ke Papua harus lapor ke polisi. Saya bukan orang yang mau membeli senjata atau apa, dicurigai. Pulang juga begitu. Lalu bilang, marilah kembali dan membangun. Ya silakan saja. Para bupati orang Papua asli itu coba dipercayai kah? Atau gubernur bisa dipercayai kah? Justru yang dipilih itu boneka-boneka yang menjalankan program untuk menyenangkan persada pertiwi yang indah, sementara rakyat menderita dari hari ke hari. Itu persoalan. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heng. Koma dulu. Minum kopi dulu Pak, minum dulu. Ya biar yang lain ngomong dulu. Sebelum Pak John Anari, Pak Ketua OPM, silakan, tadi ada terputus, lanjut, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Bishop dan terima kasih sebagian yang mau kami bicara Kakak Heng sudah menyampaikan. Jadi kami hanya perlu menegaskan kepada seluruh rakyat bangsa Papua atas pertanyaan penting yang disampaikan oleh Pak Bram dan juga Pak Albert, bahwa di MSG itu tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa hanya negara saja yang bisa menjadi full member. Jadi itu harus dicatat. ULMWP kapan saja bisa menjadi full member. Jadi dia punya argumentasi balasannya, mulai dari 2014, 2015, Timur Leste sudah menjadi observer. Walaupun Timur Leste dia sudah negara merdeka, tetapi dia tidak dinaikkan langsung ke full member karena Timur Leste harus mengikuti jejak tahapan-tahapan. Mulai dari observer, di situ dia harus melaksanakan semua kewajibannya. Kemudian dari observer naik ke associate member, dari associate harus baru naik ke full member. Jadi lalu kan kami sudah sampaikan bahwa di dalam tahapan satu persatu sampai itu seperti kita di sekolah. Jadi kalau misalnya bulan besok ini meeting terjadi dan ULMWP kalau tidak masuk, tidak naik kelas menjadi associate member atau full member, itu bukan kesalahan Vanuatu, itu bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi kesalahan elit politik ULMWP yang tidak mampu mengikuti regulasi dan
konstitusi yang ada di dalam MSG. Jadi itu perlu kami tegaskan kepada seluruh rakyat bangsa Papua. Jadi jangan juga memang Indonesia ada infiltrasi masuk, tetapi harus tahu bahwa Indonesia sekarang dia ada di Vanuatu karena dia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai associate member, dan Indonesia dia membawa artis-artis Papua dengan bendera Indonesia, itu juga bagian daripada dia mewujudkan, melaksanakan regulasi yang ada di dalam MSG sebagai associate member. Dan Indonesia, saya mendapat informasi yang jelas dari sekretariatan bahwa Indonesia memberikan dana yang cukup besar kepada festival yang saat ini terjadi. Dia sebagai associate member, dia memberikan dana besar dan dia membawa artis-artis atas nama Indonesia untuk berpartisipasi di sana. Jadi di sini adalah hal yang sangat penting bahwa kalau rakyat Papua atau ULMWP tidak masuk, itu bukan kesalahan siapa-siapa. Kesalahan bagaimana kita mengikuti semua aturan regulasi di dalam. Siapa saja bisa naik. Sekarang ini posisi Timur Leste sebagai observer. Timur Leste juga pasti dia akan mengajukan dia punya keanggotaan, mau naik ke associate atau full member. Dan mengakhiri penjelasan kami bahwa MSG tidak akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua karena MSG tidak punya aturan untuk memberikan kemerdekaan. Dia hanya regional body, dia melaksanakan, dia punya platform utama yaitu platform ekonomi, mengangkat stabilitas ekonomi dan kerjasama di tingkatan ekonomi. Maka itu MSG sangat membutuhkan Indonesia untuk memberikan uang kepada MSG. Dan rakyat Papua punya banyak argumentasi untuk menjadi full member bersama ULMWP. Bukan berarti bahwa kita tidak akan masuk, tetap kita akan masuk. Yang punya hak untuk kasih kami merdeka itu PBB. Kami hanya dua faktor penting yang lalu sudah kami jelaskan bahwa kami harus ada di MSG karena kami menjelaskan kepada saudara-saudara kami Melanesia bahwa kalau Indonesia menipu teman-teman kami di Melanesia, kami menjelaskan ini Indonesia dia tipu. Dia ada jajak kami, dia ada bunuh kami, ini data-data, ini pelanggaran HAM sedang terjadi. Oleh sebab itu kami tolong didukung untuk menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu PBB. Itu mungkin yang perlu kami jelaskan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Jadi MSG itu sesuai dengan namanya di Indonesia itu adalah bumbu penyedap rasa. Jadi kalau itu MSG hanya menyenangkan hati tapi sebenarnya tidak bisa menyehatkan, membuat apa-apa. Ya itu kata orang gitu loh Pak. Oke Pak Ketua OPM sudah sampaikan, dan tadi sebenarnya Pak Albert itu menerangkan kedudukan tentang ULMBP itu dengan bantingannya dengan tadi dari Prancis punya itu adalah suatu hal yang pas gitu lah ya. Artinya sudah terjelaskan juga, termasuk Pak Heng juga sudah bicara status. Jadi saya memang beda konteksnya, tetapi sama-sama ada dalam satu misi perjuangan begitu ya. Oke, baik. Pak John Anari dulu ini. Karena begini, saya tergelitik dengan Pak John Anari punya Pak Ketua OPM punya pernyataan bahwa Indonesia buang uang banyak, uang besar untuk biayai festival itu. Padahal kita Indonesia ini banyak sekali utang ya, sudah hampir 10.000 triliun. Terus buang-buang uang di PNG Vanuatu sana itu. Yang betul aja Pak Ketua ini, tapi nanti Pak John Anari yang terangkan. Pak Bishop, saya bisa sebut nilainya tapi terlalu besar, saya tidak akan sebut di sini. Silakan Pak, ada Pak Heng di sini. Ya. Pak Hengki. Semuanya silakan Pak Yon. Ya, selamat malam di situ, selamat pagi di Amerika, dan hormat untuk kakak senior Heng, sama-sama alumni Hormat. Saya dulu waktu masih kuliah pernah kakak ke asrama Damar Jati, saya ingat. Jangan lupa Petrus Revasi, dia lebih tua lagi. Ya. Dia yang mengawali semua. Oh, Oh ya? Ya. Ada, saya kira dari mana kah?
Jangan main-main. Dia mengawali program ini dengan Bapak Bishop itu. Luar biasa. Kreatif minority jadi. Oke. Silakan. Ya, Lanjut, itu. Pak. Saya putar bicara-bicara tentang kampus dulu jadi. Jadi saya sama-sama dengan kakak Heng Rombewas dulu kuliah di UKSW, Universitas Kristen Satya Salatiga. Nah, jadi saya mungkin mau tambahkan sedikit saja. Di sini orang kenapa bandingkan FLNKS dengan ULMWP. Nah, padahal kita sendiri belum paham itu tentang organisasi. Nah, FLNKS itu sudah dikategorikan sebagai organisasi belligerent. Nah, artinya orang ini sudah masuk di tahap pengakuan recognition secara hukum internasional. Nah, karena apa? Karena Prancis masukkan New Caledonia di dalam daftar dekolonisasi, dan Belanda juga dulu masukkan Papua di dalam daftar dekolonisasi, tapi karena kepentingan tambang Freeport, akhirnya rencana itu dihilangkan. Nah, sekarang bagaimana kita organisasi di Papua semua ini masih dikategorikan sebagai organisasi insurgensi, artinya masih dikategorikan sebagai organisasi pemberontak yang belum teratur. Nah, jadi di dunia ini organisasi yang namanya insurgensi itu sulit untuk bilang mau paksa diri untuk diakui secara hukum internasional, begitu sulit. Kecuali ada senjata banyak baku tembak di dalam kota di Papua, macam Palestina, Hamas, baku babat begitu, baru bisa dapat recognition. Ini Papua tidak ada senjata, baru mau perjuangan HAM, baru mau paksakan jadi organisasi mau berusaha untuk jadi organisasi belligerent, tapi bikin negara, bikin organisasi pemerintahan. Nah, makanya dari situ ya sulit lah. Nah, jadi di PBB ini hanya dua. Kalau mau masuk jadi observer di PBB atau mau masuk di organisasi internasional seperti PBB atau organisasi regional seperti MSG itu harus pakai dua cara saja. Kita mau bentuk organisasi, tipenya seperti apa? Mau ikut jalur yang disebut CSO atau IPO. CSO ini apa? IPO ini apa? Nah, jadi CSO ini Civil Society Organization. Nah, kita bisa bentuk organisasi masyarakat sipil di Papua untuk memperjuangkan hak politik dan hak sipil masyarakat Papua yang diatur di dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Nah, terutama di pasal 1. Wah, ini salam dari Timor Leste. Iya, dulu teman Timor Leste banyak juga di UKSW itu. Jadi kita berusaha untuk organisasi di Papua ini semua masih dikategorikan organisasi insurgensi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita jadikan organisasi-organisasi yang banyak ini jadi satu payung yang kita bisa masuk berusaha untuk jadikan dia sebagai organisasi belligerent. Nah, supaya bisa diakui secara internasional, secara hukum internasional, supaya jangan seperti yang sekarang ini. Nah, jadi kita bisa pakai dua jalur itu yang tadi saya bilang, CSO atau IPOS. IPOS ini Indigenous People Organization. Nah, jadi kita bisa Indigenous People Organization ini juga
sebenarnya dimasukkan juga dikategorikan di dalam organisasi CSO sebenarnya sih. Jadi orang bisa padukan jadi satu, baru bikin dia punya ADRT-nya segala macam, baru semua jadi satu payung saja, baru kita sama-sama dorong masuk ke PWW sini. Jadi kita lupakan itu MSG saja, tidak peduli. Di PWW sini ada negara banyak kok. Nah, jadi begitu, Bapak Bishop, saya punya saran itu kita jadikan organisasi belligerent dulu. Jadi kita supaya tahu, FLNKS itu sudah organisasi belligerent, sedangkan di Papua nih masih insurgensi, artinya masih dikategorikan sebagai organisasi pemberontak atau organisasi teroris lah, macam-macam. Masing-masing negara sebut dengan dia punya ini sendiri-sendiri. Dia punya, setiap negara dia punya pemberontak di dalamnya sebut sendiri-sendiri. Nah, contohnya IRA di Irlandia, terus JKLF di Kashmir, Hizbullah Mujahidin di Afghanistan, LTTE di Sri Lanka yang didukung sama Iran itu. Jadi masih banyak lah. Itu salah satu contoh organisasi-organisasi insurgensi. Jadi kita di Papua ini semua masih organisasi belligerent. Nah, makanya KTT 2 ULMWP ini harus kumpul semua, baru kita sama-sama giring bagaimana supaya jadi organisasi belligerent, supaya bisa diakui secara hukum internasional. Kalau tidak nanti putar-putar begini saja. Nanti baku tipu terus mengharapkan ini jadi full membership, tipu masyarakat di Papua juga dapat pukul demo sampai capek juga, percuma saja. Tidak ada hasil juga, nol. Nah, jadi mungkin dari saya sementara begitu dulu. Terima kasih. Izin Pak Bishop, boleh saya 1 menit untuk menambah saja dari Pak John, 1,5 menit juga tidak apa-apa. Pak John, saya setuju. Makanya yang Pak John bilang insurgen, karena memang semua faksi itu masih bersifat insurgen, masih objek hukum. Beda dengan NRPB yang sudah jadi belligerent. Itu yang tadi saya sebut, itu yang biar kita semua paham. Kalau NRPB telah mengubah objek hukum yang tadi insurgensi menjadi belligerent, menjadi subjek hukum, karena indikatornya adalah Deklarasi Pemulihan Negara West Papua di Kongres Rakyat Papua ketiga yang demokratis dan partisipatif rakyat di negeri Papua. Itu kira-kira dia punya barometernya. Terima kasih Pak John. Saya terima kasih kalau memang Pak John sudah akhirnya berkata begitu. Sehingga bagi saya tadi Pak Heng bilang begitu bukan berarti saya alergi sama ULMP, tidak. Tapi ada prosedur hukum. Terima kasih Pak Bishop, saya kembalikan. Terima kasih Pak John. Baik Pak Bishop, terima kasih sekali. Ya, Bapak punya giliran memang. Silakan, karena selalu harus kembali kepada pembicara utama. Silakan. Terima kasih karena adik-adik ini menjelaskan. Jadi Bapak Uskup, yang menarik dari semua ini seperti adik John Anari ada singgung itu belligerent. Mungkin kalau di Indonesia kan itu John bilang kita harus belligerent kah? Tentu di forum ini kita tidak berbicara tentang kekerasan. Nah, diplomasi seperti adik Goram juga singgung ya. Untuk masalah indigenous people, nah kita tidak dikategorikan seperti orang aborigin di Australia atau orang Maori di Selandia Baru atau orang India di Afrika. Itu berbicara tentang hak-hak budaya. Dan siapa saja, Indonesia juga ada masuk, yang sama saja. Wow. Bapak hilang ini.
Bapak hilang tadi. Sorry Pak Heng. Suara jadi hilang karena Bapak sempat terhilang. Sebentar Pak. Halo Pak. Halo. Pak punya suara nggak kedengaran. Aduh. Ini. Oke. Mudah-mudahan bisa masuk lagi ya. Jadi Billy Graham dengan Billy Graham pasti beda. Yang penting status Papua mesti diangkat, kata Habib Syakur. Ya, Habib Syakur, kalau kami berdua sama memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia orang Papua. Jadi apapun wujudnya, apapun hasilnya, kita dua ada di tengah. Bagaimana Pak Habib? Jawab dulu Pak Habib. Setuju. Siap. Saya punya sahabat kental ini Pak Habib. Oke, Beb, ada yang mau disampaikan sedikit sambil tunggu Pak Frank masuk ini apa Pak? Ya. Sebentar. Iya. Oke. Waduh. Enggak ini ya. Oke, ada yang baru masuk Bapak Yahya. Pak Yahya, selamat malam Bapak Yahya. Ya, selamat malam. Salam Bapak Bishop. Shalom Pak. Ya, saya cuma mau tanggapi apa yang tadi pertama awal disampaikan Bapak Bram Goram. Bapak Bram katakan begini, untuk referendum ulang memang sudah tidak bisa. Itu dianggap Indonesia itu sudah final. Dan Indonesia punya undang-undang yang sudah dirubah tentang itu. Saya cuma mau sampaikan untuk Bapak bahwa di atas undang-undang Indonesia itu masih ada undang-undang yang lebih besar yang mengatur tentang itu. Sekarang yang dunia internasional melihat ini hanya satu pintu, yaitu pintu hak asasi manusia. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Terus yang kedua, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kakak, sudah lupa nama, yang tadi baru disampaikan itu. Bukan, ada satu yang kakak John Anari. Kakak John Anari. Memang harus seperti itu apa yang disampaikan kakak John itu, bahwa harus terjadi perang kota, ya, baru bisa dunia internasional intervensi ke dalam. Kenapa intervensi? Karena yang mereka melihat itu hanya pintu hak asasi manusia. Terus yang tadi kakak Bram bilang tidak ada referendum, memang tetap pasti akan dicek, dilihat dari akar masalah, integrasi, sampai dilihat kepada pepera dengan cacat hukum, cacat moral, semua itu akan dilihat. Dan pasti saja akan diatur untuk hal itu. Jadi saya mau katakan untuk kakak Bram bahwa di atas undang-undang Indonesia masih ada undang-undang yang lebih besar yang mengatur tentang semuanya itu. Ya. Jadi saya minta mungkin kakak Bram bisa jelaskan lagi, karena setahu saya undang-undang Indonesia itu masih ada di atas itu lagi undang-undang yang mengatur.